Halo teman-teman semua, dalam sebuah hubungan, biasanya selalu ada saja hambatan atau rintangan yang menghantui antara kedua belah pihak. Salah satu hambatannya itu adalah kemunculan orang ketiga dalam sebuah hubungan. Dan pastinya kita akan dibuat kecewa akan hal tersebut. Dalam diri kita pasti berpikir keras mengapa hal tersebut bisa terjadi. Apa yang salah pada diri kita, dan mengapa ia tega mempermainkan kita dan menghancurkan hubungan yang sudah kita jalin bersama ini. Ternyata, pelaku perselingkuhan ini bukan hanya orang yang predikatnya terbilang playboy atau playgirl saja. Bahkan, orang yang terlihat baik pun bisa juga berselingkuh. Lalu, apa saja yang bisa membuat orang cenderung melakukan perselingkuhan di balik sebuah hubungan? Merasa bosan. Awalnya, kamu merasa sangat bahagia sekaligus beruntung dengan pertemuan kalian. Hubungan yang sebelumnya bertualang dan saling mencari jati diri, mencari kebahagiaan masing-masing tetapi secara bersama, lalu tiba-tiba terjadi sebuah perubahan, dan perubahan ini memang wajar, tetapi semestinya setiap orang yang menjalin hubungan pasti bisa mengatasi hal tersebut jika pasangan masih menjadi prioritas dalam hidupnya. Lalu bagaimana jika ia bosan dengan hubungan yang sudah dijalani tersebut? Kerenggangan hubungan kalian pun akan semakin terlihat, terutama jika pasangan selalu sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk dihabiskan bersama dengan kalian. Apalagi jika ada orang baru yang masuk ke dalam hubungan kalian untuk menjadi penyegar. Pasanganmu itu bisa jadi akan lebih memilih orang baru tersebut dan mulai nyaman dengan situasi yang baru. Jika kamu telah melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan dengannya, tapi tidak begitu dengannya, apa yang akan terjadi dengan hubungan kalian? Apakah kalian akan membiarkan hubungan yang sudah kalian jalin itu hancur? Atau kalian akan tetap berusaha mempertahankannya? Jangan sampai perasaan bosan ada dalam hubungan kalian. Terjebak dalam pergaulan. Ketika seseorang telah terbiasa bergaul di lingkungan pergaulan yang kurang baik, bisa dipastikan ia akan mencoba ataupun malah sudah terbiasa melakukan hal-hal buruk yang sudah dianggap biasa oleh pergaulannya tersebut. Contohnya saja jika pasangan kita itu berteman dengan kawan yang menganggap berselingkuh adalah hal yang wajar. Pola pikir ini lama-lama akan masuk ke dalam pasangan kita dan akhirnya pasangan kita juga akan menganggap bahwa selingkuh itu wajar. Awalnya dari mencoba dekat hingga lama-kelamaan terbiasa dan pola pikirnya menjadi berubah. Hal ini memang tergantung pada pribadi pasangan kalian. Sebetulnya semua orang bisa bergaul dengan siapapun, tapi dalam hal ini perlu pengontrolan diri yang kuat. Jangan sampai pola pikir dan perilaku terbawa dengan hal buruk yang diperoleh dari lingkungan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih teman. Lebih baik kita menjauhi teman yang membawa kita ke dalam hal yang buruk
daripada keluarga kita dan diri kita menjadi hancur ke depannya. Butuh perhatian lebih. Hal ini biasanya lebih sering terjadi pada wanita, karena mereka mudah kesepian. Awalnya memang dulu kalian saling memahami dan mengagumi satu sama lain. Namun biasanya, wanita menginginkan seseorang yang secara terus-menerus menganggapnya spesial dan menarik. Bukan hanya di awal hubungan saja. Jika dari pasangannya sendiri, ia tidak memperoleh hal tersebut, lama-kelamaan, wanita ini akan semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Kemudian ia mencari sosok lain yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, yang bisa memperhatikannya tentunya. Memang hal ini terlihat sepele, tapi bisa begitu penting bagi para wanita. Jadi, jangan sepelekan masalah perhatian. Mulailah memperhatikan pasangan kita. Tidak harus dalam hal yang besar, kita bisa memperhatikan mereka dalam hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Balas dendam. Coba ingat-ingat terlebih dahulu sebelum kamu menjudge pasanganmu dengan istilah buaya. Apakah dulu kamu pernah berselingkuh juga di belakangnya? Perselingkuhan itu biasanya terjadi karena adanya konflik dan tekanan tertentu dalam sebuah hubungan. Jika hubungan yang kamu dan pasanganmu jalin itu sempat diwarnai dengan perselingkuhan, nantinya pasanganmu juga memiliki hasrat untuk membuatmu merasakan hal yang sama. Hal ini mungkin saja terjadi karena ia belum sepenuhnya memaafkanmu. Atau mungkin kamu yang mau balas dendam kepada pasanganmu? Coba pikirkan terlebih dahulu. Mana yang lebih penting? Egomu atau hubungan yang sudah kalian bangun? Ingin lebih diakui. Saat pasanganmu melakukan sesuatu yang membahagiakanmu, bahkan dari hal kecil sekalipun, sebaiknya berilah ia pujian untuk menghargai setiap usahanya. Inilah salah satu cara mempertahankan hubungan kalian. Apalagi, seorang laki-laki sangat suka bila ia diakui dan dipuji, karena hal tersebut dapat meningkatkan harga dirinya. Pujian dan ucapan terima kasih mampu membuat seseorang merasa lebih dihargai dan hubungan kalian akan bertahan lebih baik lagi. Begitu juga tingkat kepercayaan dirinya akan seiring bertambah dengan pujian dan penghargaan yang kalian berikan. Ibaratnya dalam sebuah pernikahan, penghargaan dari pasangan itu merupakan kunci penting yang bisa membangun kedekatan emosional satu dengan yang lainnya. Jika di tempat kerjanya atau di antara teman-temannya, ia lebih mendapatkan penghargaan daripada dari pasangannya sendiri, ia mungkin perlahan-lahan akan berpaling. Penghargaan tidak harus berupa barang, tetapi bisa berupa pujian dan ucapan terima kasih. Mulailah membiasakan diri untuk memuji dan berterima kasih kepada pasangan kita. Mulailah dari hal yang kecil terlebih dahulu. Terpisah jarak dan waktu. Jarak itu bisa menyatukan, tapi jelas bisa memisahkan. Tergantung pada komitmenmu dan pasanganmu. Pasangan yang tidak terpisah jarak biasanya akan lebih bahagia daripada yang menjalin hubungan jarak jauh. Kalian bisa kapanpun menghabiskan waktu dan berbagi cerita bersama. Jika kamu membutuhkan kehadirannya, ia pun akan dengan sigap menemanimu. Lain halnya dengan pasangan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Jangankan untuk pergi bersama, untuk komunikasi, bahkan untuk mencurahkan perasaanmu pun tidak bisa secara langsung. Jika jarak ini tidak bisa tertutupi dengan komunikasi yang baik, hubungan kalian akan hancur secara perlahan-lahan.
Kamu membutuhkan seseorang untuk ada di sampingmu dan mendengarkan keluh kesahmu secara langsung. Dan pasanganmu pun begitu. Jadi, lebih baik salah satu dari kalian mengalah dan kalian tinggal di tempat yang sama. Sering ditolak berhubungan seks dengan pasangannya. Menurut survei, lelaki lebih menginginkan seks daripada perempuan. Namun, seringkali lelaki atau suami tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Alasannya bahkan terkadang tidak masuk akal, karena lelah seharian mengurus anak, bekerja, atau merasa tidak dalam keinginan saja untuk melakukan hubungan intim. Lelaki yang memiliki hasrat yang besar akan mencurahkan hasrat tersebut di luar rumah dengan perempuan lain. Ia akan mengembara mencari kepuasan. Seks di luar nikah. Mungkin banyak yang heran mengapa seks di luar nikah bisa menyebabkan perselingkuhan. Karena seks menyebabkan ketergantungan secara emosi dan seksual. Apalagi jika hubungan seksual ini terjadi baru pertama kali. Ketergantungan emosi ini biasanya membuat seseorang menjadi memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Nah, untuk pasangan yang sudah menikah tetapi sebelumnya mereka melakukan seks di luar nikah, ketika menjalani kehidupan pernikahan, kadang muncul rasa-rasa curiga yang berlebihan. Jangan-jangan nanti di tempat kerja dia begini dan begitu. Dan rasa curiga itu menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak baik. Jadi, bagi kalian yang masih perjaka dan virgin, lebih baik kalian menjaganya dengan baik-baik dan melepaskannya setelah kalian menikah. Tentunya dengan pasangan yang sah. Tetapi bagi kalian yang sudah terlanjur, lebih baik memperbaiki diri dan mulailah membangun kepercayaan diri kalian lagi dengan berhenti melakukan hubungan seks di luar nikah. Mungkin pasangan kita ada yang bilang, sudah tidak segelan kok jual mahal. Tetapi kita biarkan saja, yang penting kepercayaan diri kita terus naik dan harga diri kita menjadi pulih lagi. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang berpikiran secara dangkal dan melakukan sebuah perselingkuhan. Setiap hubungan itu memang ada naik dan turunnya. Tetapi tentunya kita bisa menghindari yang namanya perselingkuhan. Ingat-ingatlah kembali komitmen yang telah kalian buat saat menjalin hubungan. Bahwa kalian telah berjanji untuk tetap bersama, baik dalam suka maupun dalam keadaan duka. Dan ketika kalian mengalami masa-masa yang tidak enak, cobalah untuk membayangkan kenangan-kenangan indah yang pernah kalian jalani bersama. Dan juga bila kalian sedang bertengkar, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak enak. Jangan ambil keputusan saat kepala dan hati sedang dalam keadaan panas. Ambillah keputusan saat kepala dan hati kita sudah menjadi dingin. Jangan sampai kita menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya di channel Tukang Cerita.